Guys, Assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channel aku ya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe dulu dong. Oke guys, jadi hari ini aku mau kasih tahu temen-temennya. Ini adalah tanaman indoor aku yang aku taruh di media air. Jadi apa-apa aja tanaman aku yang aku taruh di media air, saksikan video aku selanjutnya ya. Oke. Oke teman-teman, jadi ini yang pertama adalah ini ZZ plant ya. Jadi ini adalah kalau di Indonesia itu disebut tanaman dolar kali ya. Jadi ZZ plant ini atau Jamioculcas jamifolio plant, jadi disingkat ZZ plant, ini aku taruh di media air seperti ini. Jadi ini aku taruh di media air seperti ini. Kemudian tanaman ini aku bisa taruh di dalam rumah karena ini adalah tanaman penghasil oksigen pada malam hari. Jadi ini kalau misalnya di dalam ruangan, dia menghasilkan oksigen malam hari dan dia bisa meresap racun-racun yang ada di udara. Jadi polusi ya, polusi atau zat-zat yang racun di udara dia bisa menyerap. Oke teman-teman, udah gitu ZZ plant ini dia tahan banget ya terhadap penyakit dan serangga. Jadi ini tanaman yang kuat banget ya. Udah gitu nih, ini aku nggak mengkilatin daunnya ya, tapi memang dia daunnya seperti ini. Jadi daunnya itu kayak ada halus gitu seperti lilin. Jadi dia kalau ada cahaya tuh bisa mantul gitu loh. Nah seperti ini ya. Tuh, jadi ini padahal aku nggak kasih minyak atau pengkilap daun ya. Cuman memang dia jenisnya seperti ini. Ini juga aku suka banget ya. Pokoknya dia kalau ada cahaya atau apa dia bisa mantul di daunnya ini. Jadi ini cantik banget. Dan ini cocok banget ditaruh di dalam ruangan. Jadi ini adalah tanaman aku yang pertama. Setelah itu masih ZZ plant ya teman-teman. Jadi ada daun yang aku potong-potong, kemudian ini juga aku taruh di air, di media air. Jadi nanti dia akan mengeluarkan akar di sini. Kalau misalnya udah ngeluarin akar, baru aku tanam di tanah ya, media tanah. Jadi ini aku propagasi ya, atau propagation, memperbanyak memperbanyak ZZ plant. Jadi seperti ini. Ini juga aku taruh di media air. Oke teman-teman, kemudian yang kedua, ini juga aku taruh di media air ya. Jadi ini adalah Sansevieria. Ini yang jenisnya itu Trifasciata. Jadi Trifasciata. Jadi Sansevieria ya. Susah banget ya guys namanya. Jadi Sansevieria ini dia juga kalau malam hari menghasilkan oksigen. Dan ini cocok banget ditaruh di dalam ruangan karena dia mampu menyerap 107 polutan yang ada di udara. Itu menurut penelitian dari NASA ya guys. Pokoknya tanaman ini juga bisa menyerap-nyerap racun gitu deh. Nah ini juga aku rekomendasiin banget ditaruh di dalam rumah. Dan ini juga aku taruh di media air. Nanti kalau misalnya dia sudah berakar juga nanti aku akan taruh di media tanah. Oke teman-teman, jadi ini adalah tanaman media air aku yang kedua. Kemudian masih jenis Sansevieria. Jadi ini tapi jenisnya beda ya guys. Ini tadi aku baru petik di maksudnya di tanaman media tanam aku karena aku baru metik. Kemudian airnya ini guys aku kasih bawang merah. Jadi untuk antibiotik juga ya supaya dia nggak terluka karena habis aku potong. Jadi ini biasanya kalau tanaman yang baru aku potong
Aku kasih bawang merah sedikit yang dialusin. Nanti semalaman aku diemin, setelah itu aku ganti air biasa. Seperti itu ya guys. Jadi ini adalah Sansevieria yang jenisnya Green Tiger. Jadi dia nih daunnya gede banget ya, jadi bisa lebar panjang gitu guys. Ini juga sama yang Sansevieria yang Trifasciata itu, dia juga menyerap polutan lebih banyak ya. Jadi ini cocok banget untuk ditaruh di dalam ruangan karena malam hari juga dia mengeluarkan oksigen. Nah, ini adalah tanaman aku yang ketiga ya guys. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini adalah yang ketiga. Oke, setelah itu ini juga masih jenis Sansevieria ya guys. Jadi ini jenisnya yang silindrika. Jadi dia lebih bentuknya tuh begini. Lebih kayak silinder gitu ya. Ini juga tadi aku baru potong dari pot luar. Kemudian ini juga aku kasih bawang merah yang dihaluskan. Jadi seperti ini. Aku taruh di media air. Jadi nanti kalau udah tumbuh akar baru aku taruh di media tanam tanah. Tapi kalau teman-teman misalnya nggak mau pakai media tanam tanah, tetap di air juga nggak apa-apa sih. Oke, ini dia tanaman indoor aku yang 1, 2, 3 yang keempat ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian ini juga aku ada Monstera Adansonii. Jadi ini janda bolong ya guys. Karena dia daunnya bolong-bolong seperti ini. Nah, seperti ini ya. Dan ini juga akarnya udah banyak banget. Jadi kenapa ini aku taruh di media air? Karena tempo hari itu aku taruh di media tanam tanah ya guys. Tapi karena kadang-kadang aku telat nyiram, dia layu. Ini daun-daunnya layu. Layu, jadi banyak yang aku potong-potong gitu. Salah satunya ini nih, ini udah habis nih daunnya. Terus aku taruh di media air. Nah, sekarang dia udah tumbuh akar seperti ini. Dia tumbuh akar seperti ini. Yang ini juga daunnya botak ya, aku potongin karena udah pada jelek. Dan ini juga udah tumbuh akar seperti ini. Jadi ini maksudnya aku lagi pemulihan, tapi memang kalau Monstera ini bisa di media air. Nah, ini cantik banget ya guys. Jadi tadinya tuh daunnya banyak banget, cuman berhubung banyak yang udah aku potong-potong, makanya dia masih agak kayak layu gitu ya guys. Dan ini juga malam hari dia menghasilkan oksigen. Oke, jadi ini tanaman indoor media air aku yang kelima ya. Jadi ini yang kelima. Kemudian ini aku ada sirih gading. Jadi ini sirih gading juga bisa di media air ya teman-teman. Jadi ini jenisnya yang sirih gading mungkin terang bulan kali ya. Kalau seandainya aku salah dalam penamaan tanaman-tanaman ini, mohon dikoreksi ya teman-teman. Jadi ini adalah sirih gading. Nah, seperti ini. Ini nanti aku potong deh. Ini juga udah agak layu ya. Nah, ini juga aku taruh di media air. Oke, jadi ini tanaman aku yang ke-6. Setelah itu masih jenis sirih gading mungkin ya guys. Ini mungkin sirih gading yang centong kali ya.
Tapi banyak teman-teman yang bilang ini philodendron, tapi menurut aku kayak bukan ya. Jadi ini seperti sirih gading yang centong. Ini juga aku taruh di media air, nih akarnya udah banyak banget ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, ini tanaman aku yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, yang ketujuh. Oke, setelah itu masih dari sirih gading. Jadi ini sirih gading yang lemon. Jadi ini warnanya kuning, bagus banget ya. Jadi ini aku cuman 2, kemudian ini sepertinya mau tumbuh daun baru ini. Nah, ini juga aku taruh di media air seperti ini. Oh ya guys, jadi ini yang lemon, sirih gading lemon atau kuning, ini tanaman hias media air aku yang ke-8 ya. Jadi ini yang ke-8. Dan kemudian masih sirih gading ya teman-teman. Jadi ini masih sirih gading. Nah, ini akarnya juga udah banyak banget. Jadi ini sirih gading yang hijau. Nah, seperti ini ya. Ini adalah tanaman hias aku yang ke-9. Jadi ini juga bisa, pokoknya kalau semua jenis sirih gading itu bisa ditaruh di media air. Kemudian ini yang terakhir teman-teman ya. Jadi ini juga sirih gading aku taruh di media air. Tapi ini sirih gading yang giant tuh. Dia daunnya gede banget ya. Dan cantik banget ini. Jadi daunnya tuh super duper lebar. Jadi ini namanya menurut aku ya guys. Ini sirih gading giant tuh. Beda banget sama yang lain ya. Yang lain kecil-kecil daunnya, dia tuh gede banget. Sekitar 1,5 jari aku. Jadi dia gede banget. Dan ini udah berakar, jadi ini aku potong, aku juga potong jadi 2 gini karena dia sudah berakar. Ini juga aku mau kembang biakin supaya dia jadi banyak. Kalau udah ada akar-akar yang kecil-kecilnya aku baru taruh di media tanam tanah ya. Jadi ini adalah tanaman hias indoor aku yang ke-10. Nah, ini gede banget. Oke teman-teman, pokoknya teman-teman harus punya tanaman indoor yang penghasil oksigen di dalam rumah karena dia dapat menyerap semua racun-racun yang ada di udara. Dan ini tanaman-tanaman ini akan membuat ruangan kita menjadi semakin lebih sejuk pada malam hari. Oke guys, aku rasa sekian dulu video dari aku ya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komennya. See you on my next video. Bye-bye.